model bahwa Burgess atau teori jalur sepusat. Teori ini adalah hasil telaah Burgess atas struktur kota besar Chicago pada tahun 1920-an yang dikemukakan menjadi sebuah buku yaitu The City pada tahun 1925. Burgess mengemukakan gagasan bahwa kota-kota itu memekarkan diri dari pusat aslinya, sehingga nanti oleh datangnya pertambahan penduduk secara bertahap, maka akan meluas ke wilayah tepi dan keluar. Di pusat itu ditemukan Central Business District yang disebut Loop dan menjadi pusat kehidupan komersial, sosial, dan kesivikan. Zona kedua di luarnya yaitu zona integrasi yang disebut juga dengan kawasan peralihan yang berisi industri dan perumahan masa lampau. Bagian-bagian dari teori concentric zone model atau teori jalur sepusat yang dikemukakan oleh B.W. Burgess. Teori ini membagi 5 zona penggunaan lahan dalam kawasan perkotaan. Pada lingkaran pertama terdapat pusat kota atau CBD yang terdiri atas bangunan-bangunan kota ataupun pusat perbelanjaan. Pada lingkaran kedua terdapat jalur alih yang terdiri atas rumah-rumah sewaan ataupun kawasan industri. Pada lingkaran ketiga terdapat jalur Wisma Buruh, yakni kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik. Pada lingkaran keempat, terdapat zona permukiman yang lebih baik atau zone of better residence. Pada lingkaran kelima, terdapat zona para pengaju atau biasa disebut zone of commuter. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi anatomis dari teori konsentrik. Zona yang pertama yaitu zona pusat kegiatan kota atau Central Business District. Pada zona ini merupakan daerah di mana semua pusat kegiatan kota berlangsung, seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi, sehingga pada daerah ini sangat banyak gedung-gedung besar. Zona yang kedua merupakan zona peralihan atau transition zone. Zona ini merupakan daerah di mana terjadi penurunan kualitas hidup, karena banyaknya gedung-gedung industri atau pabrik yang bercampur dengan pemukiman warga yang seharusnya bukan sebagai tempat tinggal. Zona yang ketiga yaitu zona inner suburbs atau pinggiran kota bagian dalam, di mana di sini ditinggali oleh para pekerja di zona 1 atau zona 2, namun mereka tetap ingin memiliki tempat tinggal yang lebih layak dibanding dengan zona 2 tadi. Nah, yang keempat adalah outer suburb. Pada lingkaran luar terdapat kawasan Madyaisma, yakni kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya. Rumah-rumah di zona ini tidak berhimpitan satu sama lain. Zona yang kelima atau yang terakhir yaitu countryside. Zona ini disebut dengan zone of commuter, yaitu perumahan masyarakat golongan media dan golongan atas yang berada di daerah luaran kota sekitar pedesaan. Berikut ini saya akan membahas tentang reaksi-reaksi terhadap teori konsentris Burgess. Seperti yang dijelaskan tadi, teori konsentris Burgess sudah banyak mempengaruhi perkembangan kota. Namun, ada beberapa ahli yang tidak menyetujui teori konsentris Burgess ini. Ada 4 alasan mengapa para ahli tidak menyetujui teori konsentris Burgess ini. Alasan yang pertama, adanya pertentangan antara gradients dengan zona boundaries. Alasan yang kedua, karena homogenitas internal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Alasan yang ketiga, karena skema yang anakronistik atau out of the date. Alasan yang terakhir, karena teorinya kurang bersifat universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan nama anggota yaitu 1. Taruni Remaja Afria Fetria Cahya Petikasari. 2. Taruna Remaja Muhajirin Serigar. 3. Taruna Remaja Muhammad Rizky Afriza. 4. Taruna Remaja Rizky Pratama Sukotenda. 5. Taruna Remaja Yusuf Tanda Wibisono dari kelas MTJ 2.6. Izin Pak, izin menyampaikan, adapun dan maksud tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan secara singkat teori sektoral model Hammerhead, mata kuliah, sistem tata guna lahan dan transportasi, dosen pengampu, Bapak Alfat Satria. Teori model sektoral Hammerhead. Munculnya ide untuk mempertimbangkan variabel sektor ini pertama kali dikemukakan oleh Hyde pada tahun 1939 dalam tesisnya yang berjudul
The structure and growth of residential neighborhoods in American City. Teori yang dikemukakan oleh Hammerhead pada tahun 1939 ini merupakan perluasan dari teori zona konsentris dengan pola pembangunan yang tidak merata atau irregular. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Kecenderungan pembentukan sektor-sektor ini memang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi terlihat adanya asosiasi keruangan yang kuat dengan beberapa variabel. Menurut Hoyt, kunci terhadap perletakan sektor ini terlihat pada lokasi daripada high quality area, yang berarti daerah-daerah yang berkualitas tinggi untuk tempat tinggal. Teori Hammerhead tidak bertentangan dengan Burgess, hanya merupakan modifikasi saja. Dalam struktur kota yang sektoral, pertumbuhan kota yang paling pesat terjadi di sepanjang jalan utama atau jalan arteri dan pada koridor-koridor kota. Hammerhead mengatakan pengelompokan tata guna lahan di kota menyebar dari pusat ke arah luar berupa sektor atau wedges, yang bentuknya merupakan kuartat. Tata guna lahan di kota mengalir dari pusat ke luar menyerupai bentuk wedges. Pada slide kali ini, kita akan melihat secara singkat pola penggunaan lahan menurut teori sektoral yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini kita dapat melihat terdapat 5 bagian yang keterangannya akan kita bacakan pada slide selanjutnya. Pada zona 1, pada lingkaran pusat terdapat pusat kota atau CBD, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Pada zona 2, daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan. Pada zona 3, permukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota, terdapat kawasan murbawisma, yaitu kawasan tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh. Pada zona 4, permukiman kelas menengah, agak jauh dari pusat kota dan sektor industri, serta perdagangan terdapat sektor madyawisma, atau tempat tinggal kaum menengah. Pada sektor 5, permukiman kelas atas, lebih jauh lagi, terdapat sektor adiwisma, sektor tempat tinggal golongan atas. Selanjutnya, contoh penerapan kota dengan teori sektoral model. Di Indonesia, kota yang menerapkan teori sektoral model terdapat di kota Bandar Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan unit-unit kegiatan di perkotaan Bandar Lampung tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas, seperti zona CBD yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, zona perindustrian di Kecamatan Panjang, beberapa zona permukiman kelas tinggi di Kecamatan Wai Halim, dan permukiman kelas menengah di Kecamatan Tanjung Senang. Contoh kota di luar Indonesia yang menerapkan teori sektoral model terdapat di kota California, Calgary, Alberta, dan Boston. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arya Kusuma, Notar 2002051, absen 03. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Bobi Putra, Notar 2002065, nomor absen 5. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Estrelita Liveto, Notar 2002105, nomor absen 06. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Hakim Faisal, Notar 2002139, nomor absen 07. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Nur Rahma Juwita, Notar 2002285, nomor absen 17. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai teori multiple nucleus model atau biasa disebut teori inti berganda.
Dari Haris Ullmann. Apa itu teori inti berganda? Teori ini dikemukakan dibuat oleh Shawnee Harris dan Edward Ullmann pada tahun 1945. Mereka berdua berpendapat bahwa teori konsentris dan sektoral memang terdapat di perkotaan. Namun apabila dilihat lebih dalam lagi, maka akan didapati kenyataan yang lebih kompleks. Menurut Harris dan Ullmann, pertumbuhan kota berawal dari suatu pusat dengan arah yang rumit dan tidak terstruktur. Hal ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-masing akan menjelma menjadi pusat perekonomian. Dalam teori inti ganda, Harris dan Ullmann juga berpendapat jika karakteristik persebaran penggunaan lahan ditentukan dari beberapa faktor unik seperti situs kota serta sejarahnya, sehingga nantinya tidak akan ada urutan-urutan kota yang teratur seperti yang terdapat pada teori konsentris dan sektoral. Pada slide 4 terdapat gambar dan juga keterangan dari teori inti berganda. 1 adalah pusat kota atau Central Business District. 2 adalah kawasan niaga dan industri ringan. 3 adalah kawasan Murbawisma atau pemukiman kaum buruh. 4 adalah kawasan Madya Wisma atau pemukiman kaum pekerja menengah. 5 adalah kawasan Adiwisma atau pemukiman kaum kaya. 6 adalah pusat industri berat. 7 adalah pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggiran. 8 adalah upah kota untuk kawasan Madya Wisma dan Adiwisma, dan 9 adalah upah kota atau suburban di kawasan industri. Ada 9 zona dalam teori inti ganda. Zona pertama adalah zona Central Business District. Zona 2 adalah zona Wholesale Light Manufacturing. Zona 3 adalah zona daerah pemukiman kelas rendah. 4 adalah daerah pemukiman kelas menengah. 5 adalah daerah pemukiman kelas tinggi. 6 adalah heavy manufacturing. 7 adalah bisnis distrik lainnya, 8 adalah zona tempat tinggal di daerah pinggiran, dan 9 adalah zona industri di daerah pinggiran. Yang pertama adalah zona 1, zona Central Business District. Central Business District atau CBD atau daerah pusat kegiatan atau DPK adalah bagian kecil dari kota yang merupakan pusat dari segala kegiatan politik, sosial, teknologi, budaya, dan ekonomi. CBD merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi pada suatu kota. Selanjutnya, zona 2, Wholesale Light Manufacturing. Keberadaan jasa angkutan dalam skala besar itu sangat dibutuhkan. Biasanya, zona 2 ini banyak berkelompok dan berada di sepanjang jalan kereta api atau dekat dengan Central Business District. Zona 2 tidak berada di sekeliling zona 1 atau CBD, hanya lokasinya cukup berdekatan. Seperti wholesale pada umumnya, fungsi ini membutuhkan transportasi yang baik, banyak cukup ruang yang memadai, serta dekat dengan pasar dan tenaga kerja. Selanjutnya, zona 3, daerah pemukiman kelas rendah. Dalam membangun sebuah pemukiman harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Sudah pasti timbul persaingan antara golongan yang berpenghasilan tinggi dan golongan yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan lokasi pemukiman yang nyaman. Dari persaingan tersebut, sudah tentu golongan berpenghasilan tinggi akan memperoleh lokasi yang nyaman, sedangkan golongan lain akan berada di pemukiman kurang nyaman dengan kondisi lingkungan yang buruk. Zona 3 biasanya banyak berada di kawasan industri seperti pabrik, jalur kereta api, dan drainase yang buruk. Selanjutnya, zona 4, daerah pemukiman kelas menengah. Zona 4 tentu akan berbeda dengan zona 3 dan terlihat lebih baik jika dilihat dari segi fisik serta ketersediaan fasilitas yang cukup lengkap. Dan sudah tentu, masyarakat yang tinggal di zona 4 mempunyai pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan yang berada di zona 3. Selanjutnya zona 5, daerah pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini, lingkungan dan kondisi untuk dijadikan pemukiman merupakan tempat yang paling banyak, termasuk dalam layanan fasilitas umumnya. Lingkungan alam juga mendukung masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang aman, tentram, sehat, dan menyenangkan. Zona 5 berada di cukup jauh dari zona 1 atau CBD. Kawasan industri baik berat maupun ringan, tetapi dalam memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, tidak jauh dari zona 5 terdapat bisnis distrik baru
dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan Central Business District. Zona 6. Heavy Manufacturing. Zona 6 adalah tempat industri atau pabrik dalam skala besar. Berada di zona ini akan banyak mengalami permasalahan seperti polusi udara, polusi suara, macet, pencemaran tanah, serta pencemaran air. Bisa dikatakan, jika tinggal di sekitar zona 6 bukanlah pilihan yang tepat. Namun, di sini tersedia banyak lapangan pekerjaan. Meskipun begitu, bagi sekelompok yang berpenghasilan rendah, banyak memilih tinggal di zona ini. Zona 7. Business District lainnya. Zona 7 hadir untuk memenuhi segala macam kebutuhan di zona 4 dan 5. Tidak jarang zona ini juga akan menarik fungsi-fungsi lain untuk masuk ke dalamnya. Tidak heran jika zona 7 akan menjadi nukleus baru yang nantinya akan berkembang dan membentuk pola tata ruang berbeda dan tidak akan membentuk pola tata ruang kota konsentris dan hanya membentuk sebaran sesuai dengan karakteristik. Zona 8. Tempat tinggal di daerah pinggiran. Untuk zona ini biasanya akan membentuk komunitas tersendiri pada lokasinya. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk bekerja di pusat-pusat kota, dan zona 8 hanya dijadikan sebagai tempat tinggal saja. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, tempat ini semakin berkembang, hingga akhirnya menarik fungsi lain seperti munculnya pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain sebagainya. Zona 9. Zona industri di daerah pinggiran. Seperti yang terjadi pada daerah industri lainnya, transportasi menjadi persyaratan penting bagi zona 9 ini. Meskipun berada di pinggiran, zona ini mempunyai fasilitas berupa jalur transportasi yang memadai. Zona industri di pinggiran ini juga bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi pusat nukleus baru hingga akan berkembang menciptakan pola-pola persebaran keruangan tersendiri. Harris dan Ullman berpendapat bahwa teori konsentris dan sektoral memang terdapat di perkotaan umum. Namun apabila dilihat lebih dalam lagi, maka akan didapati kenyataan yang lebih kompleks. Kenyataan yang kompleks ini disebabkan karena dalam sebuah kota yang berkembang akan tumbuh inti-inti kota yang baru, yang sesuai dengan kegunaan sebuah lahan. Inti-inti kota tersebut akan menciptakan suatu pola yang berbeda-beda, yang akan ikut mempengaruhi struktur ruang kota. Beberapa efek terhadap industri. Memungkinkan industri untuk didirikan dengan pengurangan biaya transportasi, polusi suara dan nilai tanah yang lebih rendah. Banyak hotel dibangun di sekitar bandara. Demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Aprilia Adeanggraini Situmorang, nomor Taruna 2002045, program studi D3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTJ 26. Mau izin menyampaikan, saya perwakilan dari kelompok 5, izin memperkenalkan anggota kelompok. 1. Taruna Remaja Novi Andika Rizky Pratama, nomor Taruna 2002278. 2. Taruna Remaja Rangga Utama Azari, nomor Taruna 2002306. 3. Taruna Remaja Saifullah Nurul Maksono, nomor Taruna 2002355. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Tata Guna Lahan dengan dosen pengampu Bapak Alfat Satria MSc. Siap Pak, izin mempresentasikan. Saya akan menjelaskan apa itu kota. Kota merupakan suatu kawasan atau tempat di mana tempat tersebut merupakan wadah pemukiman yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan. Berdasarkan pengertian dari Bintarto, kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah dan memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Morfologi ada 3 pendapat para ahli. Yang pertama, pendapat dari Loic dan Vermeulen. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana setiap elemen satuan membangun sebuah kota. Bagaimana sebuah individual project berkontribusi pada kolektif project. Pendapat yang kedua, dari Hiller dan Hansen tahun 1984. Morfologi merupakan proses terbentuknya ruang yang dimulai dari sel terkecil, kemudian muncul sel-sel baru yang saling berhubung hingga membentuk organisasi ruang luar. Dari ahli yang ketiga, yaitu Sima dan Zhang.
tahun 2009. Morfologi didasarkan pada pemahaman tentang morfologi dan tipologi dengan melihat elemen-elemen yang mempengaruhi bentuk kota. Dapat disimpulkan bahwa morfologi sebagai proses terkait dengan proses pengaturan bentuk-bentuk arsitektural dan susunannya. Bagaimana ruang terbentuk, bagaimana susunan jajaran unit-unit bangunan, dan bagaimana terbentuk akibat susunan tersebut. Setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian dari kota dan morfologi, maka kita dapat mengartikan morfologi kota sebagai penataan atau formasi keadaan kota yang sebagai objek ataupun sistem yang dapat diselidiki baik secara struktural, fungsional, maupun visual. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen morfologi kota. Menurut Konzen tahun 1963 bahwa bentuk fisik kota dapat disusun berdasarkan 3 unsur dasar. Yang pertama adalah bentuk bangunan atau building form. Yang kedua, rencana lantai atau floor plan. Dan yang ketiga, tata guna tanah atau land use. Bentuk bangunan berhubungan dengan karakteristik fisik bangunan. Rencana lantai atau denah adalah lokasi spasial dan interaksi dari jalan dan jaringannya. Terdapat pada gambar bahwa itu disusun berdasarkan blok-blok serta orientasi bangunan dalam jaringan jalan. Yang terakhir adalah tata guna tanah. Dapat diartikan sebagai hasil atau kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan perdagangan, kegiatan ekonomi, kegiatan militer, pemerintahan, rekreasi, dan juga hiburan. Menurut Hiller dan Hansen tahun 1984, elemen-elemen yang mempengaruhi morfologi terdiri dari bangunan, ruang terbuka, dan pola jalan. Menurut Hamid Sirvani tahun 1985, elemen-elemen fisik kota meliputi 1. Penggunaan lahan atau land use, 2. Bentuk dan massa bangunan, 3. Sirkulasi dan parkir, 4. Ruang terbuka, 5. Jalur pedestrian, 6. Dukungan aktivitas, 7. Tata informasi, 8. Preservasi atau preservation. Menurut Sima dan Zhang, morfologi menyangkut bagian dari kota yang berhubungan dengan sistem jalan, plot coupling, dan plot bangunan yang akan merubah sejalan dengan proses evolusi kota. Elemen-elemen tersebut menonjolkan pengaturan tata letak dalam membentuk struktur fisik kota. Sedangkan menurut Herianto, elemen pembentuk kota meliputi 1. Bentuk bangunan, 2. Pola jalan, 3. Tata guna tanah, 4. Ruang terbuka, 5. Garis langit. Maka kita dapat mengambil kesimpulan morfologi adalah sebuah proses di mana terdapat pengaturan bentuk-bentuk struktural dan susunannya, bagaimana ruang terbentuk, bagaimana susunan jajaran unit-unit bangunan, dan bagaimana terbentuknya akibat dari susunan tersebut. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 5 mengenai morfologi kota. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Lisa Darmika Putri, notar 2002191, absen 9, kelas MTJ 2.6. Kami dari kelompok 4 dan saya bersama rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Nasruddin Bandaredi, notar 2002271, kelas MTJ 26. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Royhan Faiz Jati, notar 2002324, kelas MTJ 26. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Siti Aini Zulaiha, notar 2002349, kelas MTJ 26. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Suci Faji Rizky, notar 2002351, kelas MTJ 26. Pada kali ini kelompok kita akan menjelaskan mengenai apa itu nilai lahan dan lahan itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lahan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam yang mempunyai sifat peruangan dan merupakan lokasi aktivitas manusia, baik itu bekerja maupun dan hal lainnya. Fenomena kebutuhan lahan akan cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduknya. Setiap aspek kehidupan dan pembangunan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pasti akan selalu melibatkan permasalahan dari lahan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian lahan menurut Rito Hardoyo, SU 2013.
Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat atau manusia, baik itu yang sudah dikelola maupun belum dikelola. Lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dari segala faktor yang mempengaruhinya, misalkan letak, kesuburan, lereng, dan lainnya. Selanjutnya, lahan bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, dan lainnya. Lahan merupakan permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu terbentuk oleh faktor-faktor fisik maupun faktor non-fisik yang terdapat di atasnya. Yang terakhir, lahan merupakan bagian permukaan bumi dan segala faktor yang mempengaruhinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi dari lahan. Menurut FAO tahun 1995 dalam Jaya Negara A tahun 2013, lahan memiliki banyak fungsi, yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan biotik, fungsi pengatur iklim, fungsi hidrologi, fungsi penyimpanan, fungsi pengendali sampah dan polusi, fungsi ruang kehidupan, fungsi peninggalan dan penyimpanan, serta fungsi penghubung spasial. Fungsi produksi sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan melalui produksi yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar kayu, dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia baik secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan tambak ikan. Fungsi lingkungan biotik. Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan atau teritorial yang menyediakan habitat dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan, dan jasad mikro di atas dan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya ada fungsi pengatur iklim. Lahan dan penggunaannya merupakan sumber dan rosot gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan, transformasi dari energi radiasi matahari, dan daur hidrologi global. Kemudian ada fungsi hidrologi. Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan. Lahan merupakan gudang atau sumber berbagai bahan mentah dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu fungsi pengendali sampah dan polusi. Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan pengubah senyawa-senyawa yang berbahaya. Selanjutnya yaitu fungsi ruang kehidupan. Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri, dan berbagai aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi. Selanjutnya yaitu fungsi peninggalan dan penyimpanan. Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan penggunaan lahan di masa lalu. Selanjutnya yaitu fungsi penghubung spasial. Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan, dan produksi, beserta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antar daerah terpencil dari suatu ekosistem alami. Selanjutnya membahas tentang apa itu nilai lahan. Nilai lahan atau land value ialah pengukuran nilai lahan yang didasarkan kepada kemampuan secara lahan ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonomis. Sedangkan harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satu satuan luas tertentu. Lalu tentang karakteristik lahan. Karakteristik lahan adalah sifat-sifat lahan yang dapat diukur dan diduga. Misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah, drainase tanah, dan vegetasi menurut FAO 1976. Selanjutnya, karakteristik juga merupakan parameter yang dipakai untuk penilaian kesesuaian lahan yang sesuai untuk tanaman tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai lahan. Yang pertama ada faktor penggunaan lahan. Dimaknai sebagai dampak dari segala kegiatan manusia di atas muka bumi yang dipengaruhi oleh keadaan fisik, serta kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat suatu wilayah. Yang selanjutnya ada aksesibilitas positif dan negatif. Departemen Pekerjaan Umum mendefinisikan aksesibilitas lahan yaitu sebagai keadaan
atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Aksesibilitas positif yaitu penilaian yang didasarkan pada hasil analisis buffer jarak terhadap objek-objek yang dianggap berpengaruh. Aksesibilitas negatif dinilai berdasarkan hasil analisis buffer jarak terhadap objek-objek yang dianggap berpengaruh secara negatif. Selanjutnya, kelengkapan utilitas. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 23. Semakin lengkap dan baik fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan masyarakat, maka secara tidak langsung akan menjadikan nilai lahan itu meningkat. Baik, hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.